Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Oke, perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari dengan nomor PAUD mahasiswa 0620015741 Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bersama mengenai penyakit akibat kerja atau biasa disingkat PAK. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Jaya Maulana SKM MKes Epidemiologi selaku dosen pengampu mata kuliah dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 subpokok pembahasan. Yang pertama ada definisi penyakit akibat kerja, yang kedua kriteria penyakit akibat kerja, yang ketiga peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah atau yang lainnya. Nanti kita akan bahas bersama. Dan yang terakhir adalah kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja. Wah, cukup menarik ya, kawan-kawan semua. Mari kita belajar bersama. See you di video selanjutnya. Pengertian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Ini merupakan pengertian penyakit akibat kerja menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kriteria penyakit akibat kerja. Kriteria umum penyakit akibat kerja adalah hubungan antar pajanan yang spesifik dengan penyakit. Adanya fakta bahwa frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerjaan lebih tinggi daripada masyarakat umum. Yang ketiga, penyakit dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di tempat kerja. Penyebab penyakit akibat kerja itu ada 5 golongan. Yang pertama, golongan fisika, yaitu mulai dari bising, vibrasi, radiasi pengion, radiasi non-pengion, tekanan udara, suhu ekstrim, dan pencahayaan. Yang kedua, golongan kimiawi adalah kurang lebih ada 100.000 bahan kimia yang sudah digunakan dalam proses industri. Namun, dalam daftar penyakit ILO baru dapat diidentifikasikan 31 bahan kimia sebagai penyebab, sehingga dalam daftar ditambah 1 penyakit untuk bahan kimia lainnya. Yang ketiga, golongan biologi, yaitu mulai dari bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain sebagainya. Golongan fisiologi, ergonik, desain tempat kerja yang kurang ergonomi, tidak sesuai dengan fisiologi dan anatomi manusia, alat kerja yang tidak sesuai, dan cara kerja yang banyak menggunakan posisi janggal dalam waktu lama atau gerakan-gerakan yang berulang. Yang kelima, golongan psikologi, beban kerja terlalu berat, monotoni pekerjaan, dan lain sebagainya. Contoh penyakit akibat kerja dari faktor fisika yaitu ada ketulian, head cramp, head exhaustion, frostbite, katarak, Carlson disease. Ketulian, kehilangan pendengaran total atau signifikan. Ketulian biasanya hasil dari kerusakan bagian dalam atau saraf telinga. Ketulian pada pekerja karena sering terpapar suara bising yang sangat keras, yang sangat sering sekali dalam bekerja dan berulang-ulang. Untuk faktor kimia, contoh penyakitnya yaitu ada asbestosis, silikosis, iritasi, dermatitis. Asbestosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh paparan serat asbes dalam jangka panjang. Gejala asbestosis biasanya baru muncul bertahun-tahun setelah seorang terpapar serat asbes. Serat asbes yang terhirup akan terdiam di paru-paru dan akan terus mengendap sehingga menyebabkan peradangan, bekas luka, dan hingga kerusakan jaringan paru yang disebabkan asbestosis. Asbestosis merupakan salah satu faktor risiko terjadinya keganasan seperti karsinoma bronkus dan mesotelioma. Faktor biologi yaitu ada COVID-19 yang lagi booming. Terus yang kedua, anthrax, filariasis, pitriasis, varicose. COVID-19 adalah penyakit
menular yang menyerang saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, para petugas kesehatan pada saat bekerja sangat rentan tertular pada saat ini karena berhubungan langsung dengan penderita COVID-19. Untuk faktor ergonomi atau fisiologi ada contohnya radial stenonovitis, renovitis kronis, olecranos bursitis, meniscus listios. Bursitis merupakan peradangan atau pembengkakan kantong cairan, yaitu organ yang terletak di bawah kulit atau biasanya di atas sendi. Organ tersebut berfungsi sebagai bantalan di antara tulang dan akibat gerakan berulang-ulang pada otot, sendi, dan tendon di sekitar bursa. Misalnya berulang kali menekuk dan meluruskan siku, mengangkat beban yang beresiko pada bahu, berjalan atau berlari secara berlebihan yang beresiko pada pergerakan kaki, dan menyadarkan lutut atau siku pada permukaan yang keras. Faktor psikologi yaitu ada stres, depresi, gangguan kecemasan. Stres juga bisa dipisu oleh tekanan pekerjaan, lingkungan kerja yang tidak sehat, banyak yang toksik, banyak pekerjaan dan juga terlalu sering dimarahi. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau tidak bersemangat. Situasi tersebut akan menyebabkan berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di mana dalam undang-undang ini disebutkan bahwa salah satu syarat ketiga adalah untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang kelima, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang keenam, Permenaker Trans No. Pet 01/Men/1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang ketujuh, Permenakertas No. 03/Men/1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Yang kedelapan, Permenakertrans No. Cap 25/Men/X11/2008 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kesembilan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosa dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang kesepuluh, Permenakes Nomor 56/2016 tentang penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja. Yang ke-11, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 609/2012 tentang pedoman penyelenggaraan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kayak yang terakhir, pada pembahasan yang terakhir yaitu kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerjaan terhadap penyakit akibat kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01/Men/1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja, pengurus perusahaan wajib yang pertama, melakukan tindakan preventif agar penyakit kerja tidak terulang lagi. Yang kedua, menyediakan alat pelindung diri untuk digunakan tenaga kerja, misalnya topi, terus sarung tangan, terus ada sabuk pengaman, masker, dan masih banyak lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai 4 pembahasan materi mengenai penyakit akibat kerja.
Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan berikan kritik dan saran yang membangun agar saya sendiri dapat mengoreksi dan berkembang lebih baik lagi. Terima kasih semuanya.